Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Libra dari tanggal 23 hingga tanggal 29 Mei 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Ambil sisi positif atau motivasinya yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu aplikasikan di dalam menjalani aktivitas kamu selama seminggu ini. Ya, juga energi dan pesan yang disampaikan lewat kartu ini bisa vice versa. Bila ada beberapa pesan yang tidak cocok dengan kamu, bisa jadi itu milik dari seseorang yang dealing sama kamu ya. Oke, ada Tower, ada juga Six of Pentacles, ya, ada Two of Cups, Four of Pentacles, ya, dan King of Wands, The Lovers, Nine of Cups. Ya, saya agak atur dulu ya. Oh ya, pas. Ada Ten of Swords, ada bottom of the deck kamu, dan The Emperor. Yep. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi. Oke ya. Tadinya kamu supervisor ya, atau kamu melakukan suatu tugas, kamu melakukan suatu project atau bidang tertentu, lantas sepertinya kamu udah nggak melakukan itu lagi. Ya, ada The Tower. Sewaktu-waktu akan ada hal-hal yang terjadi di karir atau financial kamu. Saya ngelihat ini lebih prospeknya ke lucky ya, ke keberuntungan. Ya. Ada Six of Pentacles, ada nih bantu dibantu. Bisa jadi keberuntungan ini kamu dapatkan lewat bantuan atau uluran tangan orang terhadap kamu. Ada Two of Cups, ada semacam akses koneksi, ada rasa tanggung jawab, ada juga kepercayaan sepertinya yang kamu dapatkan di sini. Ya, ada hubungan yang sevibrasi, hubungan yang saling nge-support di sini. Bisa jadi seseorang yang memberikan uluran tangan di sini sama kamu adalah seseorang yang benar-benar memahami atau mengerti kondisi kamu. Four of Pentacles, kekhawatiran yang kamu alami, kamu berusaha untuk ngeproteksi, ngejaga stabilitas keuangan kamu, ngejaga perkembangan usaha kamu, berusaha juga untuk enggak terlalu boros ya. Ada King of Wands. Untuk King of Wands ini adalah energi yang sangat mendominasi, sangat memegang penuh dengan komitmennya ya. Ada sifat untung-untungan dan ada juga ini sikap impulsif ya. Jadi untuk kamu sepertinya perlu berhati-hati untuk setiap tindakan yang kamu lakukan. Jangan impulsif, karena sewaktu-waktu ini bisa berbalik dia berbalik keberuntungan itu gitu. Jadi The Tower di sini 180 derajat bisa untung, 180 derajat bisa rugi. Nah, jadi ada sesuatu, ini semacam gambling. Ini gambling nih. Oke, ada Lovers. Ya, Lovers dan juga Two of Cups. Saya ngelihat ini sepertinya koneksi antara kamu dengan pekerjaan kamu ya. Ada semacam passion, ada rasa tanggung jawab, ada kecintaan terhadap bidang tertentu yang kamu geluti. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya diberikan akses atau kesempatan-kesempatan untuk menjalin kerjasama atau ya hubungan kerjasama antara partner bisnis dengan partner bisnis lain, atau ngejalin hubungan kerjasama seperti bentuk investasi, manifestasi atau semacam gitu tuh di sini saya lihat ya. Oke, ada Nine of Cups. Ya, ada kebahagiaan nih. Sepertinya cita-cita keinginan kamu terkabul. Apa yang kamu inginkan ini terwujud. Wow, bagus nih ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Libra, kamu yang dekat dengan hewan ya, punya peliharaan, sangat environmental, sangat peka terhadap sisi emosionalnya
hewan peliharaan kamu akan sangat-sangat mengerti bagaimana diri kamu sendiri. Kamu akan mengenal diri kamu sendiri. Ketika kamu mengenali dirimu sendiri, potensi kamu, kemampuan kamu, kamu akan mampu mengenali situasi yang memberikan keberuntungan sama kamu atau enggak ke depannya. Ya, jadi ketika kamu ada nih tawaran seperti kesempatan untuk berkarir, ya, kamu akan mengenali di sini bahwa berkarir di sini pada akhirnya akan memberikan kamu peluang yang membahagiakan atau enggak. Saya ngelihat bahwa kartu Libra di minggu ini adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Sesuatu yang cukup signifikan berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ada Knight of Wands ya. Ada semacam sikap impulsif, ada energi yang meledak-meledak gitu ya. Ada keinginan kamu untuk merantau ya, untuk beberapa di antara kamu. Ya, ada antusias yang sangat besar di sini. Sepertinya antusias ini muncul karena ada jalinan kerjasama yang baru. Seperti ada dunia baru, lingkungan kerja baru, atau bisa jadi ada semacam aliansi gitu ya. Seperti patungan untuk ngebangun suatu proyek atau ngebangun suatu bisnis bersama. Ini membangkitkan gairah kamu atau rasa antusias kamu. Ya, ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini adalah keberuntungan, ya. Keberuntungan dari hasil kerja keras. Bisa jadi ya pemberian di sini nggak cuma-cuma diberikan sama kamu, ya. Bisa juga ini sebaliknya ya, bukan kamu yang mendapatkan uluran tangan, tetapi kamu yang memberikan uluran tangan. Dan uluran tangan di sini nggak diterima cuma-cuma gitu aja, tanpa ada usaha. Harus ada usaha di sini, ya. Kerja keras. Nah, jadi hasil kerja keras kamu itu nggak sia-sia gitu ya. Ada King of Pentacles, ini keberuntungan yang tidak diduga-duga ya. Ada kemampuan nih gitu. Kemampuan kamu sepertinya berkembang di bidang yang kamu geluti sekarang. Jadi sinkron dia vibrasi antara vibrasi kamu dengan pekerjaan yang kamu geluti. Nah, perlu dipahami bahwa kenapa misalnya seseorang ya di dalam mengerjakan, misalnya ada dua pilihan bidang nih, misalnya dia mengerjakan A itu nggak berhasil, tapi ketika dia mengerjakan B dia itu berhasil gitu ya. Artinya vibrasinya itu lebih klop ke sini. Nah, dibandingkan ke sini. Nah, sebenarnya masa kita di dalam bekerja adalah masa pencarian kecocokan juga ya. Yang mana pekerjaan yang cocok buat kita. Nah, kalau saya ngelihat di sini, ini adalah kamu yang memiliki energi yang sangat cocok dengan bidang yang kamu geluti ya. Ataupun kalau sebelumnya kamu nggak merasa seperti itu, di minggu ini saya ngelihat sepertinya kamu menemukan tantangan atau menemukan kecintaan terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada King of Wands ya, ada ambisi nih, ada komitmen untuk serius menekuni bidang tertentu. Ya, ada Six of Wands, dan ini akan membawakan kamu kabar keberhasilan, akan membawakan kamu kemenangan. Ya, ini Six of Wands adalah simbol dari kemenangan. Ibarat kamu sehabis berperang bertempur gitu ya. Kamu menang beserta dengan serdadu pasukan kamu. Ya, ada Page of Wands ya. Ada rasa penasaran ya. Rasa penasaran, rasa keingintahuan ya. Kalau nggak aku coba gitu ya. Kalau nggak aku coba ini sesuatu yang baru ini, aku nggak akan tahu gimana ke depan, gimana hasilnya. Nah, ini bisa jadi adalah tindakan impulsif ya. Coba-coba iseng-iseng kamu ngecoba suatu usaha, suatu pekerjaan atau project ya. Ternyata ini secara mengejutkan memberikan kamu kedamaian hati, kesenangan gitu, senang ya. Ini Six of Swords di sini. Six of Swords mana lagi? Tadi sepertinya ada Six of Swords. Oh no, Six of Pentacles. Dan ini adalah Six of Wands. Jadi kamu dapat nih six-nya ada 3 gitu ya. Dari segi timingnya pas ini sepertinya ketemu gitu. Pada saat kamu ada rezeki yang datang gitu ya, kesempatan, terus kamu langsung ambil tanpa mikir panjang, semacam gitu tuh ilustrasinya gitu. Jadi timingnya pas banget. Jadi
semacam mission impossible gitu ya, semacam sesuatu yang nggak mungkin tapi mungkin di sini ya. Harapan-harapan kamu itu terwujud. Jadi ini doa-doa, keinginan, impian kamu terwujud di minggu ini. Nine of Cups di sini juga keinginan ya, atau impian. Nah, bisa juga ini keinginan kamu terwujud di minggu ini. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa bentuk cita-cita kamu di sini cita-cita yang bagaimana gitu ya. Kamu harus lebih peka lagi terhadap diri kamu ya. Ada banyak cita-cita, ada banyak keinginan kita gitu ya. Bisa jadi keinginan yang pertama kamu dapatkan, keinginan yang lain-lain belum gitu ya. Jadi ada orang nih protes keinginan apa, impian apa, saya mana ada dapat apa-apa di minggu ini gitu ya. Jadi perlu juga bagi kamu mengenali diri kamu, sebenarnya keinginan kamu apa. Biasanya manusia itu memiliki banyak keinginan kan gitu ya. Bisa jadi hal yang sederhana yang kamu dapatkan di minggu ini, tapi itu cukup ngebantu kamu keluar dari masalah. Oke, saya akan buka 3 kartu spiritual guidance untuk Libra. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia dan kartu yang kamu pilih akan mewakili energi yang kamu miliki. Apakah baik, tidak baik, atau 50-50 ya. Gak enak rasanya mengatakan gak baik ya. Makanya saya biasanya menggunakannya kurang baik, cuman gak cocok juga kalau saya katakan 50-50 gitu. Kalau kurang baik udah 50-50 ya kan. Oke. Wow, ini kartunya agak susah banget ini ya di shuffle. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini mission impossible ini. Sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Kamu rasa tapi ternyata mungkin gitu ya, ternyata bisa gitu, seperti main lotre. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, cepat aja ya. Yang pertama ada Page of Wands ya, rasa penasaran yang sangat besar, ada keinginan untuk travel, ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Ada rasa antusias, pengen segera mengeksekusi sesuatu yang baru ini gitu ya. Cuman walau ada semacam gak siap gitu ya, tapi saya ngelihat dari kartu ini, kalau kamu akan siap. Ya, kamu akan ready untuk berangkat, ready untuk meraih impian kamu tadi. Oke, ini bagus banget. Oke, yang kedua ada in a strain confrontation with yourself or other people. Iya. Kadang-kadang di dalam diri kita sendiri ada konfrontasi ya. Kayak aku mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku nggak cukup percaya diri nih untuk melakukan ini. Ya, jadi kepercayaan diri ataupun kekuatan batin, energi itu sebenarnya besar di sini ya. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kamu seperti ada nih yang membisiki, bisikan-bisikan ini kadang yang menarik kita malah sebaliknya, jadi kurang percaya diri atau kurang yakin dengan kekuatan sendiri, kemampuan diri sendiri. Padahal kamu di sini powerful. Kamu hanya perlu meyakinkan bahwa kamu power, kamu mampu, kamu hebat. Ya, aku hebat, aku bisa. Ya. Selama kamu bisa mengendalikan emosi dan tindakan kamu, ya, manfaatkan waktu, tenaga kamu itu tepat pada sasarannya. Jangan ibarat kita punya tenaga gitu ya, tapi kalau tenaga kita ini sehabis makan kita punya tenaga kan ya, tapi tenaga kita ini kita gunakan untuk nonton mulu atau misalnya ngerjain kerjaan yang nggak berguna gitu ya. Ada baiknya kan digunakan ini lebih berfaedah kan, bekerja, misalnya belajar. Kalaupun misalnya nggak ada kerjaan, belajar ya, ada faedahnya kan ya. Oke, yang ketiga ada Justice, legal situation or document police finding out the truth in the matter affecting the balance. Oke, kamu yang mengambil energi ini adalah sosok yang smart, balance, imbang ya, akan selalu membuat pertimbangan dari segala sisi, akan senantiasa belajar dari kesalahan-kesalahan untuk memperbaiki atau mendapatkan progres ya, akan selalu mereview nih tindakan kamu atau perjalanan karir kamu sebelum-sebelumnya, di mana letak kesalahannya. Oh,
di sini gitu ya. Oke, apa yang harus aku lakukan ya? Aku harus memperbaikinya. Sebaiknya aku begini. Nah, di sini saya ngelihat kamu itu adalah sosok yang bijaksana ya, karena ada kemampuan menerima kesalahan baik yang dilakukan oleh kamunya sendiri ataupun orang-orang yang dealing dengan kamu. Nah, energi yang balance seperti ini akan membangun karakter kamu menjadi sosok yang bijaksana ya, di dalam mengerjakan apapun ataupun membuat suatu penilaian atau membuat keputusan ya, tindakan ya. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.